Shalom teman-teman Yud Kana yang dikasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Urapilah supaya kami dapat mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Jamah pribadi lepas pribadi dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhan bicara dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita sebagai anak-anak muda, kadang-kala kita tidak sadar kalau kita misalnya sebagai anak nih disuruh orang tua kita, ayo tolong belikan barang yang mama perlu. Kadang-kadang kita merasa gondok gitu ya, merasa lagi sibuk seperti ini, disuruh-suruh lagi. Belum lagi mungkin kita, ya sebagian kita ada yang sudah kerja, ya disuruh atasan ya kan, suruh ini suruh itu. Kadang-kadang kita gondok. Makanya ada istilah little you call me, but my salary no up gitu ya. Sedikit-sedikit kamu panggil saya, tapi gaji saya nggak naik-naik. Nah saudara, kadang-kadang kita merasa malas lah, ngapain? Udah saya tolak aja semua. Nah saudara, ketika saya membaca ayat ini, Kolose 3 ayat 23, ini sesuatu hal yang Tuhan bukakan rahasia kebenaran. Apa rahasianya? Adalah surat ini dituliskan untuk bagaimana pada waktu itu hamba-hamba, dulos, budak. Tentu sekarang kita nggak ngerti. Budak yang sudah dibeli, tidak punya hak, dan tuannya memerintah, dia harus taat. Nah kadang-kadang budak ini, tanda kutip ada liciknya. Di depan tuannya dia kerjakan, tapi begitu tuannya nggak ada, dia nggak kerjakan. Maka Paulus katakan pada ayat sebelumnya, dikatakan apa? Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan hatimu, dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang-kadang kita bisa memahami bagaimana budak itu mungkin ya, dia merasa secara manusia dia tidak bebas, dia terkekang ya kan. Kalau ketahuan dia tidak lakukan tugas, dia bisa kena hukuman, sehingga dia lakukan dengan terpaksa. Tapi Paulus katakan kepada budak-budak pada waktu itu, kamu jangan melakukan itu karena apa? Karena disuruh, karena takut hukuman. Tapi lakukanlah itu karena apa? Takut akan Tuhan. Anggaplah apa yang kamu lakukan ini bukan untuk manusia, lakukanlah ini untuk Tuhan. Nah saudara, apa implikasi kepada kita? Tentu hari ini kita bukan budak, tapi kita bisa jadi kita adalah anak dari orang tua kita. Kita bisa jadi apa? Kita adalah karyawan dari perusahaan yang mengerja, yang tempat di mana kita bekerja. Kita ada atasan, ada bos, ada pimpinan. Mungkin kita sebagai jemaat, ya. Mungkin kita sebagai para pelayan, ada pimpinan jemaat. Di atas kita ada pimpinan pejabat, ada hamba Tuhan. Nah, kadang-kadang kita merasa dalam kehidupan kita, ketika kita diberikan perintah dari otoritas di atas kita, kita merasa
punya hak untuk menolak, aku punya hak untuk tidak mau melakukan. Tapi saudara, saya kasih tahu, lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Ayat ini mau mengatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kata lain, seolah-olah untuk Tuhan. Seolah-olah Tuhan memerintahkan kamu melakukannya melalui otoritas yang memerintah kamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menyadari ini, maka kita akan apa? Mengerjakan dengan hati yang ikhlas. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah menebus kita, kita lakukan. Saudara, saya sebagai pendeta juga begitu. Kenapa saya mengirimkan video ini? Bisa aja alasan saya, udah, saya nggak usah, saya bilang aja, nggak bisa, sorry. Atau kenapa tiap hari saya mengirimkan firman Tuhan, renungan? Kadang-kadang nggak dibaca, kadang-kadang mengirimkan video ini nggak dibuka, tes cuma 5 kali orang lihat. Tapi saya nggak putus asa, saudara. Kenapa? Saya lakukan untuk Tuhan. Kalau saya lakukan untuk manusia, saya bisa kecewa. Tapi kalau saya lakukan untuk Tuhan, saya percaya Tuhan nanti akan memperhitungkan. Tuhan akan menyediakan berkat untuk saya. Tuhan akan menyanggupkan saya. Lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Hari ini apa yang menjadi keluhan hidup kita? Kadang-kadang kita merasa orang tidak peduli dengan kita dan kita harus mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan kepada kita. Tapi lakukanlah untuk Tuhan. Pandang Kristus. Lihat itu Tuhan Yesus. Dia Tuhan. Tapi dia mau menjadi hamba. Dia menjadi Tuhan yang menjadi hamba. Mati di Golgota, disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dia Tuhan loh yang memiliki segalanya. Lah kita siapa? Mari kita belajar. Lakukan itu karena Yesus sudah mati untuk kita. Yesus sudah menebus. Mari kita lakukan dengan kasih. Biarlah teman-teman, anak muda, lakukanlah ini dengan kasih kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Tuhan, biar firman Tuhan yang singkat ini memberikan kami kekuatan sehingga apapun yang kami kerjakan, siapapun yang memerintah kami tidak bersungguh-sungguh, tapi kami lakukan dengan hati yang tulus ikhlas, karena kami menganggap ini Tuhan yang menyuruh, bukan orang lain. Sehingga kami melakukannya dengan hati yang terarah pada Tuhan. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.